Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter desa itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi kan. Pemda kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Saya selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari usaha mebel, jadi tukang kayu, terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Jok, kamu itu orang pedagang bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya? Ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabue Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macaman. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya? Kayak mutasi PNS ya, termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Sering. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu Pak, dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebelumnya, tidak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah
bisa Ya. sendiri. Nah itu yang saya sayangkan kadang-kadang orang itu kan tidak bisa begitu karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu. Kenapa Ya. lupa dengan teman lama? Lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu membantu karirnya ya. Ya ya, karena dulu waktu zaman dia jadi wali kota itu, waktu zaman kampanye itu yang kerja keras itu Pak FX Rudi, karena dia itu orang ketua partai, dia komunitasnya banyak. Betul. Jadi kemana-mana yang ngantar-ngantar kampanye waktu itu yang memperkenalkan Jokowi ya Pak Rudi itu. Pak Rudi. Ya, karena Jokowi tidak ada orang yang kenal Jokowi waktu itu. Ya, dan tidak pernah berpartai sebelumnya ya. Iya tidak pernah, jadi dia tahunya cuma mebel-mebel aja. Ya, setahu saya dari Pak Usman, salah satu narasumber saya sebelum ini, juga memang Pak Jokowi itu tergabung di salah satu asosiasi pengusaha mebel. Iya, Asmindo namanya. Iya, Asmindo. Meskipun beliau katanya juga diam-diam di pojokan biasanya, nggak terlalu menjadi pemimpin lah kalau di rapat gitu loh. Ya memang waktu itu secara kebetulan kan waktu masih dolar boom naik itu tuh, nah Jokowi itu menikmati sukses di sana. Waktu jadi Asmindo pun sebenarnya kan pemain benerannya kan ada namanya Rujito, ada namanya Slamet Raharjo, itu sebenarnya orang yang pinter-pinternya di Asmindo, tapi karena Jokowi waktu itu ya duitnya banyak sehingga jadi ketuanya Jokowi, tapi formalitas yang pelakunya ya mereka-mereka di bawah. Oke, jadi keahlian dari berbisnisnya itu lebih ke toko-toko yang tadi Bapak sebutkan ya? Iya, karena memang dia pinternya ya di bikin mebelnya itu, bikin Ya, ya. bikin mebelnya itulah. Tapi organisasinya sama sekali tidak menguasai ini, tidak menguasai. Lalu Pak, kalau mengingat-ingat nih dari waktu Pak Jokowi menjadi wali kota, pernah nggak Bapak ikuti yang kunjungan Pak Jokowi ke Sritex? Yang di pabrik itu kan ramai sekali. Waktu itu belum, karena gini, waktu zaman berkunjung ke Sritex akhir-akhir ini sebelum Sritex jatuh, saya udah pensiun saya. Oh, udah pensiun Pak ya? Pensiun, ya. Dan kunjungan ke Sritex sebetulnya sudah eranya si Gibran itu, anaknya. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini teman-teman dengan subscribe dan berikan komentar kalian, sehingga tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen. Dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja tanggapan dari teman-teman kita. Nah, teman-teman di sini disampaikan oleh Viral, jangan keras-keras Pak, takutnya otak termul yang komplak makin hancur. Jangan biarkan termul sadar jadi penjilat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Hans Nun Hakim, siapa Jokodok dibelain beraknya dijagain termul. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Absari, proses dan adili Jokowi dan menteri-menteri yang terlibat dalam kejahatan dan ketidakjujuran baru adem ayem dan makmur. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Purwono, pantesan negara tambahan amburadul selama 10 tahun dia jadi presiden. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Baharij Channel, kepolisian harus berani melepas Jokowi, sudah tinggalkan saja agar kepolisian memang netral, bebas dari hal-hal negatif. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Rizky Rosna, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Zahrudin, memang masalah ijazah selalu digoreng-goreng sampai gosong. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Pak Presiden Ramliam, Pak Presiden cuma 1 kali bertindak selesai, ini persoalan bangsa. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Pamsa, nah ini seharusnya seluruh mahasiswa, sebab berapa tahun waktu, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu ilmu dan kehilangan yang keahlian yang dibuktikan dengan ijazah. Syuk kita suarakan supaya ijazah asli keluar, kalau tidak punya katakan tidak punya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Bahronopo, sebagian aparat negeri ini terjadi krisis kejujuran. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Herusti, saat memalukan dunia negara sebesar Indonesia menyelesaikan kasus ijazah tidak bisa. Teman-teman, disampaikan oleh Asikin Binil, sudah banyak yang sadar akan kebenaran. Kalau semua sudah jelas, tidak apalagi, tunggu mati. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Arif Akbar,
Dari dulu Rak tidak percaya Sani polisi pasal jangan lahan penegak hukum termasuk jaksa. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Zainuddin, Indonesia ini ingin dihancurkan oleh suatu organisasi, kemungkinan PKI melalui oligarki agar dapat tercapai, maka dengan segala macam cara menjadi seseorang untuk dapat dijadikan pemimpin negara. Akhirnya kemungkinan orang yang cocok untuk jadikan pemimpin adalah Jokowi saat itu. Nah teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Dokar, mau ngaku udah terlambat, kepalang basah ngaku remuk dan ngaku ancur, rakyat sendiri yang harus bergerak. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Nunus, untuk masalah ijazahnya Pak Jokowi, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuka dan menunjukkan kebenaran, dan semua harus siap-siap menerima petunjuk ujian dari Allah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Geyong, sehebat apapun kalau aturan dilanggar lambat laun akan tumbang juga. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Nana, berat hisapnya di akhirat nanti, lebih baik malu di hadapan manusia daripada di hadapan Allah, maka jujurlah belum terlambat Jokowi. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Idolski, sampai Mulyono diazab sama yang maha kuasa, baru ternaknya baru sadar. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Ramen, temanku banyak jadi korban termul, unik banget sumpah, nalarnya rata-rata di bawah standar. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Mbah Sudianto, mumpung jadi presiden, semua pegawai yang menyimpang harus dipecat, hukum gantikan ganti bos. Ya teman-teman, di sini kita lanjut, di sini disampaikan oleh teman kita Nalila, Jokowi kurasa tak mungkin tunjukkan ijazah asli, memang tak punya, dia mengulur waktu untuk mencari celah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh hamba Allah, bagaimana ya kira-kira pikirannya yang selalu membela kalau melihat video ini? Kalau saya salah satunya pasti saya sudah mundur. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Rian Nurdiansyah, gelar pakai mainan maklum merasa menjabat kekuasaan. Lagi-lagi itu bosen. Kalau udah jelas segera adili, nggak pakai lama. Apa memang negara kita itu pejabatnya semua udah kong kalingkong atau udah nggak ada lagi yang pandai selain Jokowi, atau hukumnya hanya untuk orang-orang yang tak punya duit saja? Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Ajma, ribuan triliun aset bangsa dikuras demi memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan oligarki. Ya teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dari tanggapan-tanggapan dari yang teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, terima kasih telah menyaksikan cuplikan video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.